Apakah Men in Black benar-benar ada? Dan kenapa mereka menyembunyikan alien dari masyarakat dunia? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan membahas tentang Men in Black atau pria berbaju serba hitam. Pasti nih, waktu kalian dengar Men in Black, kalian langsung teringat dengan filmnya Will Smith. Karena judulnya aja udah sama persis guys, Men in Black. Film yang menceritakan tentang agen pemerintah berbaju serba hitam, melindungi bumi dari alien jahat, dan merahasiakan keberadaan alien dari manusia bumi. Nah itu kan filmnya guys, tapi apakah Men in Black ini benar-benar ada di dunia nyata? Iya guys, jadi banyak banget nih kecurigaan kalau Men in Black benar-benar ada di dunia nyata. Dan mereka ternyata nih berada di antara kita untuk nutup-nutupin hal-hal ekstraterestrial yang berasal dari luar angkasa. Nah kira-kira nih guys, apa bener film Men in Black terinspirasi dari kisah nyata? Dan kalau bener, kira-kira kayak gimana sih Men in Black itu? Daripada penasaran, mendingan langsung aja deh kita mulai ceritanya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Men in Black atau MIB dideskripsikan sebagai orang yang selalu memakai pakaian serba hitam. Biasanya nih guys, para MIB ini wajahnya tuh nggak berekspresi atau lebih cenderung ke dingin. Mereka juga punya pembawaan yang menyeramkan dan dalam beberapa kasus, MIB ini tidak terlihat sebagai manusia. Men in Black diyakini cuma berbicara kepada dua tipe orang. Orang yang mengaku ngeliat atau bertemu dengan UFO dan orang yang melakukan penelitian tentang UFO. Nah saat mereka memperkenalkan diri, Men in Black ini akan mengaku sebagai perwakilan dari sebuah organisasi rahasia. Dan biasanya nih mereka akan membawa ID card yang bertuliskan security atau keamanan. Atau terkadang mereka akan memperkenalkan diri menggunakan nomor. Jadi kayak, saya agent 9, saya agent 10. Nah kalau yang ini agak beda nih guys sama di film. Yang di film pakai huruf kayak, saya agent K, saya agent H, dan lain sebagainya. Setelah mereka memperkenalkan diri, para MIB ini akan langsung mengancam atau menakut-takuti orang-orang supaya orang-orang ini nggak buka mulut atas pertemuan mereka dengan UFO ataupun penelitian mereka tentang UFO. Jadi nih guys, kasarnya nih, kalau di sebuah organisasi, MIB ini tuh kayak tukang bersih-bersih informasi hal-hal ekstraterestrial yang ada di bumi. Dan aku saranin nih guys, kalau kalian misalkan nih melihat fenomena aneh yang diyakini sebagai UFO, mendingan nih guys, kalian simpen aja, nggak usah di-post atau di-share-share gitu ke sosial media. Karena kalau hal tersebut benar-benar diyakini sebagai UFO, kalian akan didatengin sama Men in Black, kayak kasus orang-orang berikut ini. Yang pertama adalah kasus Harold Dahl. Cerita Harold Dahl ini adalah cerita yang paling terkenal karena ini adalah penampakan MIB yang pertama. Jadi, pada Juni tahun 1947, seorang pemulung sampah laut yaitu Harold Dahl mengalami sebuah kejadian sial waktu dia, anaknya, dan juga anjing-anjingnya lagi mengutin sampah dekat Maury Island. Nah, tiba-tiba dia melihat 6 pesawat yang bentuknya kayak donat terbang. Dan ke-6 donat terbang ini melayang-layang di atas kapalnya. Nah, tiba-tiba salah satu donat terbang ini jatuh guys, dan sialnya pecahan logam dari donat terbang ini melukai anaknya dan menewaskan keluarga anjingnya. Keesokan paginya, Harold didatengin sama laki-laki yang memakai pakaian serba hitam yang bisa kita bilang sebagai Men in Black. Nah, MIB yang datengin Harold ini dengan seenak-enak jidatnya membuat kesepakatan yang menakutkan. Awalnya Harold ini dibaik-baikin, dia diajak makan ke restoran. Tapi pas lagi makan itu dia diancam guys. Jadi Harold ini nggak boleh mengatakan apapun tentang kejadian donat terbang kalau dia dan keluarganya nggak mau mendapatkan sesuatu yang buruk. Tapi ternyata guys, hal itu udah terlambat. Setelah kejadian, Harold ini langsung lapor kepada bosnya. Dan bosnya ini langsung datang ke TKP untuk memastikan dan melihat sendiri donat terbang yang jatuh. Yang akhirnya membuat kejadian ini tersebarlah di masyarakat sana dan sampai masuk koran. Nah, beberapa tahun kemudian, setelah dilakukan investigasi oleh pemerintah tentang kejadian donat terbang ini, Harold Dahl langsung membuat pengakuan kalau yang dia lihat tentang donat terbang adalah hoax
atau bohong. Tapi nih guys, beberapa tahun setelah itu, Harold menarik lagi pengakuannya dan dia bilang kalau dia ini dipaksa untuk mengatakan kejadian tersebut adalah hoax. Jadi, Harold ini tuh dipaksa untuk bilang kejadian donat terbang adalah hal yang dia buat-buat aja, cuman karangan semata. Nah, cerita tentang donat terbangnya Harold Dahl ini masuk ke dalam bukunya Gray Baker di tahun 1956 dengan judul They Know Too Much About Flying Saucers. Selain ceritanya Harold, di buku ini juga ada cerita lain guys dari Albert K. Bender. Albert K. Bender adalah seorang ahli UFO yang mengenalkan Men in Black secara lebih luas ke masyarakat. Dan Albert K. Bender ini adalah pendiri International Flying Saucers Bureau, yaitu sebuah klub UFO pertama yang didirikan oleh penduduk sipil. Nah, di tahun 1955, Albert ini mengaku guys kalau dia punya bukti dokumen yang mengatakan kalau pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam penyembunyian UFO. Dan gak lama setelah pengakuan tersebut, 3 Men in Black tiba di depan rumahnya. Awalnya nih, 3 orang ini terlihat ramah guys. Tapi setelah itu guys, mereka ini langsung ngancem Albert supaya nggak meneruskan penelitiannya tentang kasus pemerintah Amerika Serikat dan juga UFO. Albert ini langsung musnahin semua dokumennya dan bukti-bukti penelitian. Gak cuma itu guys, dia juga langsung menutup klub UFO-nya. Tapi semua kejadian yang dia alamin ditulis lagi guys di dalam bukunya yang berjudul Flying Saucers and the Three Men pada tahun 1963. Di dalam buku ini, Albert menceritakan kalau 3 MIB yang datang ke rumahnya, kakinya ini nggak napak guys, alias melayang. Nah, loh, kita jadi bingung kan? Ini MIB apa Mbak Kunti? Kasus selanjutnya dialami oleh Dr. Herbert Hopkins yang melakukan banyak penelitian tentang UFO. Nah, suatu hari nih, Dr. Hopkins dapat telepon dari seseorang yang mengaku-ngaku kalau dia adalah peneliti UFO dari New Jersey. Dan orang ini mau ketemu sama Dr. Hopkins untuk nanya-nanya tentang UFO. Nah, abis itu diundanglah nih untuk datang ke rumahnya Dr. Hopkins. Anehnya guys, setelah dia ini dibolehin main ke rumahnya Dr. Hopkins, orang ini tiba-tiba udah sampailah di depan pintu rumahnya Dr. Hopkins. Dan begitu dibukain pintu, Dr. Hopkins tuh bener-bener kaget. Jadi nih, Man in Black yang datang ke rumahnya Dr. Hopkins, selain pakai baju hitam dari atas sampai bawah, orang ini tuh nggak punya rambut, nggak punya alis, nggak punya bulu mata guys. Udah gitu, kulit mukanya pucet dan bibirnya merah. Ngeri nggak? Itu MIB apa tuyul? Emang rada-rada mirip nih kayaknya nih sama makhluk-makhluk astral. Terus setiap MIB ini ngomong, suaranya tuh monoton kayak robot. Dan Dr. Hopkins tuh kayak mikir jangan-jangan nih di dalamnya nih alien gitu. Orang misterius ini minta Dr. Hopkins untuk ngambil koin di dalam kantong bajunya. Dan MIB ini langsung bilang, watch the coin. Koin yang ada di tangannya ini semakin lama makin ngeblur dan akhirnya menghilang. Setelah itu, MIB ini ngomong sesuatu yang mengerikan. Anda pernah dengar kasus Barney Hill? Barney Hill kehilangan jantungnya. Begitu juga kau seperti kehilangan koin itu. Jadi ternyata guys, Barney Hill ini adalah orang yang diyakini diculik sama UFO dan dinyatakan meninggal dunia. Nah, karena Dr. Hopkins ini sangat mengerti kata-kata yang dilontarkan sama MIB ini adalah ancaman, dengan berat hati dia langsung menghancurkan semua penelitiannya dan juga bukti-bukti yang udah dia kumpulin berpuluh-puluh tahun mengenai UFO dan juga alien. Gak cuma ahli UFO aja guys yang didatengin sama Man in Black. Sampai artis Kanada Dan Aykroyd juga didatengin sama MIB. Dan Aykroyd menjual sebuah program TV yang berjudul Out There ke Sci-Fi Network. Pokoknya nih, inti dari program TV ini adalah untuk memecahkan misteri tentang UFO dan juga alien. Nah, waktu mereka lagi break meeting dan keluar sebentar guys untuk menghirup udara segar lah. Dimana pada saat itu dia ngeliat ada mobil sedan hitam dan ada orang berbadan besar pakai baju serba hitam keluar dari mobil tersebut. Orang ini waktu lagi keluar mobil langsung ngeliatin Dan dengan tatapan yang mengancam dan juga menyeramkan. Nah, anehnya nih, waktu Dan ini lagi berpaling sebentar dan balik lagi ngeliat mobil itu, mobil sedan hitam dan juga orang besar tersebut udah nggak ada guys, bener-bener menghilang tanpa jejak. 2 jam setelah mobil misterius itu menghilang, Dan Aykroyd ini dapat berita buruk.
Produsernya ini bilang kalau mereka tidak akan melanjutkan syuting, show-nya juga akan dibatalin, dan episode yang udah syuting gak akan disiarkan di televisi. Karena bisa jadi guys, mereka ini udah mendapatkan ancaman dari Men in Black. Kejadian terakhir dialami oleh seorang manajer hotel dekat Niagara Falls bernama Shane Sofar dan juga security guard-nya. Dua orang ini melapor kalau mereka ngelihat ada UFO yang berbentuk segitiga di depan hotelnya. Dan kasus ini langsung ditindaklanjuti oleh Aerial Phenomenon Investigation Team untuk dilakukan investigasi. Nah, 2 minggu setelah kejadian tersebut, datanglah nih 2 agen Datanglah nih 2 agen MIB. Dan 2 MIB ini langsung nyari Shane Sofar dan juga security guard-nya yang kebetulan lagi nggak ada di hotel tersebut. Dan karena orang yang menyaksikan langsung UFO segitiga ini lagi nggak ada, 2 MIB ini pun langsung keluar dari hotel. Karena Shane Sofar ini mendengar cerita dari staf hotelnya yang ketakutan waktu ketemu 2 MIB ini, Shane ini langsung cek CCTV guys, dan videonya memperlihatkan 2 orang besar memakai pakaian serba hitam masuk ke lobi hotel. Nah, staf hotel yang bicara langsung dengan 2 MIB ini mendeskripsikan kalau 2 orang tersebut punya muka yang super pucet dan muka mereka ini terlihat mirip. Terus nggak ada alis, nggak ada bulu mata, dan 2 MIB ini punya mata besar yang nggak normal. Selain itu guys, staf hotel yang bicara langsung sama 2 MIB ini merasa kalau pikirannya dia ini bisa dibaca gitu sama mereka. Dan kemunculan 2 Men in Black ini benar-benar terlihat jelas di rekaman CCTV. Apakah video ini benar-benar bisa menjadi bukti keberadaan Men in Black? Atau sebenarnya cuma hoax saja? Menurut sebuah buku yang berjudul Mirage Man, sebagian besar cerita-cerita dan juga bukti UFO bukan dibuat oleh orang-orang biasa atau orang-orang yang kesepian dan pengen cari tenar aja. Tapi ternyata guys, dibuat oleh pemerintah. Jadi, kasus-kasus penemuan alien atau UFO itu ada campur tangan pemerintahnya guys. Nah, di buku ini juga ada penjelasan dari Richard Doty, seorang mantan agen Air Force Special Investigation atau Air Force OSI yang membelot. Air Force OSI sendiri adalah organisasi pemerintah yang dipercaya merupakan the real Man in Black. Dalam buku Mirage Man ini, Doty menjelaskan kalau pekerjaan dia dan juga teman-temannya adalah memberikan informasi yang tidak benar kepada publik menggunakan teknik-teknik the art of deception atau seni menipu dengan tujuan untuk memancing para ufologis. Jadi nih, kata-kata yang akan diucapkan oleh Doty dan teman-temannya seperti, kami dari pemerintahan dan kalian harus bekerja sama dengan kami kalau kalian mau tahu keberadaan asli dari UFO. Jadi nih, kayak mereka akan menyebarkan hal yang tidak benar untuk menutupi fakta sebenarnya. Agar hal yang tidak benar ini tersebar dan para ahli UFO akan meneliti kebohongan tersebut. Ya mungkin kalian nih bakal mikir gitu, ya ngapain sih sebenarnya pemerintah ngurusin hal-hal sepele kayak gini? Ini tuh bener-bener gak penting gitu. Tapi sebenarnya guys, ada alasan cerdik pemerintah di balik ini semua. Yaitu menyamarkan kebenaran di bawah tumpukan kebohongan. Sungguh konspi. Itulah tadi guys story tentang Men in Black, bahasan yang benar-benar seru tapi bikin bertanya-tanya. Apakah selama ini nih film Men in Black berdasarkan fakta? Tapi menurut aku nih ya guys, menurut aku pribadi, bisa aja nih Men in Black benar-benar ada. Kenapa? Karena udah banyak banget nih guys bukti UFO dan juga alien yang ada di antara kita. Dan mungkin aja nih guys, untuk mengatasi ancaman-ancaman dari alien, pemerintah membentuk yang namanya Men in Black. Nah, yang masih menjadi pertanyaan, kenapa hal kayak gini tuh dirahasiakan? Pokoknya semuanya balik lagi guys ke kalian. Apakah kalian percaya atau enggak? Atau kalian punya pendapat lain tentang Men in Black ini? Langsung aja tulis pendapat kalian di komen. Segitu dulu guys tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget nih langsung di-share ke teman kalian. Nah, kalau kalian menonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, you guys on the next video and bye!